Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami ucap syukur. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, buat kami untuk mengerti akan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Aku percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman itu yang mengajar kami, firman itu yang menegur kami, dan firman-Mu itu yang memberikan kehidupan atas kami. Terima kasih Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, didengar, kalau ada yang sakit Engkau yang sembuhkan, kalau ada yang kekurangan Engkau Allah yang mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu. Shalom saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada mungkin di tempat pekerjaan yang saat ini mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan dari Matius pasal 26. Matius pasal 26. Matius pasal 6 kita akan baca ayat 26. Matius pasal 6 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat 26. Apa sih yang firman Tuhan katakan di situ? Firman Tuhan berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saya akan baca sekali lagi firman Tuhan ini buat kita semua. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang kasih Tuhan, adapun tema khotbah kita pada siang hari ini, pemeliharaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Sekarang kita memasuki di bulan ke-10 di tahun ini, saudara, di bulan ke-7 di masa COVID-19 ini. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan terus pelihara hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada seorang pun di antara kita pada saat ini pernah melihat burung-burung yang di udara, yang terbang di udara, mati kelaparan, saudaraku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Firman Tuhan berkata, Bapa kita di sorga juga memelihara, memberikan makan burung-burung tersebut. Saudara dan saya lebih dari jauh itu. Kita adalah orang yang lebih mulia dari semua yang Tuhan ciptakan yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini mengingatkan kepada kita ada dua hal contoh tokoh Alkitab yang kita akan pelajari. Yang pertama, mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17, firman Tuhan berkata, 1 Raja-Raja pasal 17, kalau saudara perhatikan Bapak Ibu, di pasal 17 di ayat 1, di situ berbicara Elia di tepi sungai Kerit. Nah, di ayat 7 Elia dan janda di Sarpat. Mari kita lihat dulu, kita pelajari dari ayat 7 saudaraku sampai dengan ayat 14-nya. Saya akan baca firman Tuhan pada hari ini. Nanti saudara bisa baca satu perikop ini di rumah. Ayat 7, firman Tuhan berkata, Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia, saudaraku. Pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna, begitu perfect, Tuhan berikan terhadap Elia. Saudara, di pasal 17 ini dari ayat 1 kita bisa melihat Tuhan juga pelihara Elia lewat burung gagak. Burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberikan makan kepada Elia, mengirimkan roti kepada Elia. Nah, dari ayat 7 ini kita melihat Tuhan juga pelihara Elia lewat seorang perempuan janda yang sangat miskin dan yang tidak punya apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pada zaman Elia kita lihat dari pasal ini, Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu terjadi satu musim kekeringan, krisis kekeringan terjadi atas bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, 3,5 tahun masanya, 3,5 tahun lamanya hujan tidak turun. Hujan tidak pernah turun selama 3,5 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita masih ingat bagaimana beberapa tahun yang lalu kota kita juga mengalami kekeringan, 6-7 bulan kekeringan. Kita sudah mulai risau, kita sudah mulai kesulitan, kita sudah mulai kebingungan sebab tidak ada air, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dan pada zaman itu pun juga yang paling sangat mahal pada saat itu bukanlah emas, dan yang paling mahal pada saat itu bukanlah emas, perak, permata, bukanlah harta, bukanlah ternak. Bukan itu yang paling mahal pada zaman tersebut. Tetapi yang paling mahal pada zaman itu adalah air. Air sangat dibutuhkan pada zaman itu. Air merupakan sesuatu yang paling sangat berharga pada zaman itu. Saudara yang kasih Tuhan, Elia pada saat itu juga mengalami suatu krisis. Ya, tetapi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai, Tuhan tetap pelihara Elia. Artinya Elia tidak pernah mengalami kekurangan sebab Tuhan senantiasa memelihara kehidupan Elia. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah memasuki di bulan ke-7 di masa COVID-19 ini. Saya sangat percaya kalau Tuhan sanggup tolong Elia, kalau Tuhan sanggup tolong janda yang ada di Sarpat ini, Tuhan juga sanggup pelihara saya. Tuhan juga sanggup pelihara hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau berkata, mungkin engkau bertanya-tanya sampai saat ini, Bapak Pendeta, sampai kapan COVID-19 ini berlalu? Bapak Pendeta, kok susah kali sekarang ini perekonomian. Dengar Bapak Ibu, saya tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Tetapi yang sangat saya tahu, saya dapatkan sesuatu. Walaupun krisis saat ini ada yang melanda dunia, krisis ekonomi, krisis kesehatan, tetapi ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tuhan berikan buat saya dan saudara. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama dapat kita melihat bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan memberkati
Elia lewat janda Sarpat tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mari kita lihat di ayat 11-nya. Firman Tuhan berkata, dari ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan, Elia, dia datang kepada si janda Sarpat ini. Saudara, Elia meminta kepada janda Sarpat ini untuk mengolah, untuk membuat makanan bagi dia. Saudara, firman Tuhan berkata di ayat 12-nya, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, perempuan janda Sarpat ini juga mengalami yang namanya krisis. Krisis makanan terjadi, krisis ekonomi terjadi dalam kehidupan si janda tersebut. Firman Tuhan berkata, si janda Sarpat ini hanya memiliki segenggam tepung. Segenggam tepung. Saudara, kita tahu berapa banyaklah tepung yang ada segenggam. Dan sedikit minyak yang ada di tempatnya. Bapak, Ibu, dan firman Tuhan berkata, pada waktu dengan segenggam tepung tersebut, dengan minyak yang sedikit tersebut, dia mengolah makanan dan setelah itu dia akan mati. Sebab kenapa? Sebab tidak ada lagi food, sebab tidak ada lagi makanan. Makanan sudah habis. Saudara yang kasih Tuhan, krisis melanda perempuan janda Sarpat tersebut. Tapi kita bisa melihat Elia tetap memaksa, Elia tetap memerintahkan, Elia tetap menyuruh agar perempuan janda Sarpat ini mengolah, membuat makanan terlebih buat dia terdahulu, setelah itu buat mereka. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan begitu memelihara kehidupan Elia. Tuhan juga pelihara kehidupan perempuan janda di Sarpat. Tuhan dapat melihara Elia dengan burung gagak, memberikan makanan lewat roti yang diberikan oleh burung gagak kepada Elia. Dan Elia juga dipelihara Tuhan lewat perempuan janda Sarpat. Sekalipun perempuan janda Sarpat itu juga mengalami krisis, Tuhan juga tetap pelihara, Tuhan juga tetap memenuhi, menjaga, mencukupi segala keperluan dalam kehidupan perempuan janda Sarpat tersebut. Itu yang pertama kita bisa lihat. Yang kedua, mari kita buka dalam Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41, saya percaya kisah ini juga sangat kita ketahui, saudaraku. Kejadian pasal 41, siapa yang tidak pernah mendengar tentang cerita ini? Judulnya Mimpi Firaun. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di pasal 41 ini dalam Kejadian dapat kita melihat Firaun mendapatkan mimpi. Apa sih mimpi yang diperoleh oleh Firaun tersebut? Saudara, Firaun mendapat mimpi yang pertama. Dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk, yang tambun, yang baik bentuknya, yang keluar dari sungai Nil. Dan tak lama kemudian dia melihat juga dalam mimpinya ada 7 ekor lembu yang kurus keluar dari sungai Nil tersebut. Dan 7 ekor lembu yang kurus itu memakan habis lembu-lembu yang gemuk tersebut. Tetapi anehnya Bapak Ibu, sekalipun 7 ekor yang kurus ini memakan lembu-lembu yang gemuk tersebut, tetapi 7 ekor yang kurus itu tetap kurus, tidak gemuk-gemuk. Dan itu yang membuat Raja Firaun gelisah.
Sepanjang malam dia gelisah, sepanjang malam dia gelisah. Dan Firaun juga mendapat mimpi. Dia melihat ada 7 bulir gandum keluar yang sangat baik. Dan dia melihat juga 7 bulir gandum yang sangat kurus, yang tidak nikmat, saudaraku. Yang sangat tidak baik hasilnya. Saudara yang kasih Tuhan, dan Raja Firaun mengumpulkan semua pegawai-pegawainya untuk mencari apa sih arti mimpi tersebut. Semua pegawai-pegawai, semua orang-orang bijaksana, para ahli nujum, para ahli mimpi, tidak ada satupun yang sanggup dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun tersebut. Tetapi ternyata ada satu orang yang ada di sana. Dia Yusuf. Yusuf sanggup mengartikan apa arti dari mimpi Firaun tersebut. Yusuf sangat paham apa maksud dari arti mimpi tersebut. Saudara, begitu gembira hati Firaun sebab Firaun mendapat arti maksud dari mimpinya setelah Yusuf menceritakan. 7 tahun yang pertama itu berbicara di mana bangsa Mesir mengalami berkat-berkat, kelimpahan. Dan 7 tahun setelah itu kemudian akan muncul 7 tahun masa kekeringan. 7 tahun masa krisis. Saudara yang kasih Tuhan. Dan Yusuf mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Dan Yusuf mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang lewat peristiwa mimpi yang didapati oleh Raja Firaun. 7 tahun Mesir mengalami kelimpahan. Yusuf mempersiapkan semua lumbung-lumbung makanan, lumbung-lumbung hasil panen yang ada. Saudara, dan setelah 7 tahun kelimpahan yang dihadapi oleh Mesir, tiba saatnya 7 tahun masa kekeringan. 7 tahun masa kelaparan. 7 tahun masa tidak ada makanan. Dan kekeringan dan kelaparan ini bukan hanya muncul, bukan hanya ada di Mesir. Tetapi firman Tuhan berkata, kekeringan, krisis ini melanda ke seluruh bumi. Bahkan sampai kepada bangsa Yakub, bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, Yakub pun mengalami kekeringan. Yakub pun mengalami kelaparan sebab tidak ada lagi makanan. Mereka mulai pusing kemana harus mencari makanan. Dan mereka mendengar, ada di Mesir makanan. Di Mesir ada stok makanan. Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat melihat walaupun terjadi krisis, kelaparan, krisis makanan, krisis ekonomi, Tuhan tetap pelihara umatnya. Tuhan tetap pelihara orang-orang pilihannya. Termasuk saya dan saudara. Krisis boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi yang satu hal ini, Tuhan tetap pelihara gerejanya, umatnya, orang pilihannya. Siapa dia? Saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Elia dipelihara. Yusuf dan Yakub dan bangsanya pun dipelihara. Sehingga tidak mereka mengalami kelaparan. Sehingga Yakub bersama bangsanya pun tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami krisis. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, menjadi pertanyaannya buat saya dan saudara, menjadi pertanyaannya buat kita, bagaimana supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan? Bagaimana supaya saya dan saudara tetap di dalam pemeliharaan Tuhan? Mari yang pertama kita belajar. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23. Wow, ayat yang tidak asing lagi.
Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur ini menjadi satu ayat yang begitu favorit buat saudara. Ayat yang begitu menguatkan bagi saya dan saudara. Mazmur pasal 23. Kita baca bersama-sama dengan mantap. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 1. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat ini dapat kita melihat Daud mengungkapkan akan isi hatinya. Daud menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap hidupnya. Daud menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan atas hidupnya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini dapat kita melihat Daud sedang memposisikan dirinya seperti domba. Saudara yang kasih Tuhan, di mana domba itu yang dipimpin, mau dituntun, mau digembalakan oleh gembala. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, domba merupakan satu binatang yang sangat kenal, yang sangat dengar-dengaran pada saat majikannya, pada saat gembalanya memanggil domba-domba tersebut. Pada waktu gembala-gembala memanggil ternaknya, memanggil domba-dombanya, domba-domba sangat mengenal sangat mengenal akan suara gembalanya. Nah, yang pertama, apa yang Tuhan mau dari kita? Bagaimana supaya Tuhan pelihara? Bagaimana supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan? Yang pertama adalah mari kita suka mendengar akan suara Tuhan. Mendengar akan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di luar sana banyak berita-berita miring yang kita dengar. Di luar sana banyak berita-berita, banyak kabar-kabar yang kita dengar yang menakutkan bagi kita. Di luar sana banyak cerita-cerita, berita-berita yang kita dengar, yang tidak membuat kita kuat, yang tidak membangun kita. Tapi hari ini yang Tuhan ingatkan sama kita, marilah kita suka mendengar akan suara Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar Tuhan berbicara kepada saya? Ini mungkin jadi satu pertanyaan buat saudara. Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita, banyaklah saudara untuk suka membaca Alkitab. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1? Mazmur pasal 1, biarlah kita suka to study, mempelajari akan firman Tuhan, mempelajari akan hukum Tuhan, mempelajari akan Tauratnya Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 1 ayat 8, pada waktu firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita sehingga kita bertindak hati-hati. Haleluya. Ini yang pertama. Yang Tuhan mau supaya kita tetap ada dalam pemeliharaannya, biarlah kita suka selalu mendengar akan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak heran kalau selama ini kita sering mendengar bagaimana gembala kita terus mengingatkan, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Gembala senior kita, Bapak Niko kita, Bapak Gembala kita tempat ini Pak Irwan selalu mengajar kita, mengingatkan kita, ayo baca Alkitab, baca firman. Saudara, pada waktu kita membaca firman, pada waktu kita mempelajari firman, Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita. Mari kita buka dalam Keluaran pasal 23.
Keluaran pasal 23, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimana supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Keluaran pasal 23 Bapak Ibu. Keluaran pasal 23 kita akan baca ayat 25. Keluaran 23 ayat 25, yang sudah dapat katakan yes. Sudah dapat Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya akan baca sekali lagi. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kepada kita. Bagaimana supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan ingatkan, marilah engkau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Setialah saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Sebelum COVID-19 terjadi, banyak di antara kita di luar sana pada waktu orang beribadah, tubuh ada di gedung gereja, tetapi pikiran ada di luar. Saudara yang kasih Tuhan, tubuh ada di gedung gereja, tetapi banyak kita bermain-main pada waktu beribadah. Ada yang bermain WhatsApp, ada yang bermain Facebookan, ada yang bermain YouTube. Kita enggak serius beribadah kepada Tuhan. Di era lewat COVID-19 ini, mengajarkan kita, mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita kembali sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah kita. Katakan amin. Sembayanglah engkau sebelum engkau disembayangkan, kata orang. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau, setialah kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, ya, kita sungguh-sungguh beribadah. Kita beribadah dengan segenap hati kita. Kita beribadah dengan segenap jiwa kita. Kita beribadah dengan segenap akal budi kita. Dengan kekuatan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Apa sih yang firman Tuhan katakan di situ? Lukas pasal 6 di ayat 38. Bagaimana supaya Tuhan tetap pelihara kita? Yang pertama, sukalah kita mendengar suara Tuhan. Akan firman Tuhan yang kita pelajari. Yang kedua, taatlah beribadah. Setialah beribadah dengan segenap hati, kekuatan, pikiran, akal budi saudara. Yang ketiga, mari kita lihat Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, beri maka kamu akan diberi. Kita belajar dari perempuan janda Sarfat tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, janda Sarfat memberi dari kekurangannya. Janda Sarfat walaupun dia tidak memiliki apa-apa, makanan, tepung hanya segenggam, minyak hanya sedikit, tetapi dapat kita belajar dari perempuan janda Sarfat ini. Dia memberi dengan hati yang benar, dia memberi dengan hati yang tulus, dia memberi dengan yang terbaik. Lewat pemberiannya itu, janda Sarfat melihat, mengalami mujizat-mujizat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Artinya apa? Janda Sarfat tersebut tidak mengalami kekurangan. Tuhan pelihara. Tepungnya tidak pernah habis. Minyaknya terus terisi, tidak pernah habis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, walaupun krisis datang, persoalan datang, mari kita tetap ingat, sukalah kita memberi untuk Tuhan.
Mari kita belajar memberi yang benar. Mari kita belajar memberi sesuatu buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik. Amin, saudaraku. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat tersebut. Suatu takaran ditakar, diisi, digoncang, dipadatkan. Diisi, digoncang, dipadatkan sampai meluber, sampai tumpah. Begitulah yang akan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. 3 hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, mari kita memberi buat Tuhan dengan hati yang benar. Haleluya, maka kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami. Di mana supaya kami suka mendengar akan suara-Mu. Lewat firman-Mu yang kami pelajari. Lewat firman-Mu yang kami renungkan, yang kami teliti ya Tuhan. Yang kedua, kami mau Tuhan untuk tetap setia beribadah kepadamu. Sekalipun kondisi kami tidak baik, sekalipun kondisi hari-hari ini tidak baik, tapi kami mau tetap setia beribadah dengan segenap hati kami beribadah dengan segenap kuat kami, jiwa kami, akal budi kami. Dan yang ketiga Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami tetap untuk belajar memberi yang benar, memberi dengan hati yang benar, hati yang tulus buat pekerjaan-Mu, buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu atas setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.